Yang terhormat Bapak Reza Kusumastiansah, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Komputer Matematika Dasar. Perkenalkan, saya Enika Indah Apriliana dengan NIM 2402110011. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proyek Komputer Matematika Dasar dengan topik simulasi interaktif posisi titik dan garis pada bidang Kartesius. Proyek ini membahas mengenai simulasi interaktif posisi titik dan garis pada bidang Kartesius sebagai materi utama yang merupakan topik dalam Komputer Matematika Dasar. Analisis ini bertujuan untuk menjembatani kesulitan visualisasi siswa terhadap konsep koordinat Kartesius. Simulasi dikembangkan menggunakan 3 platform komputasi utama, yaitu GeoGebra, MATLAB, dan Excel. Setiap software digunakan untuk menganalisis dan memvisualisasikan 3 subtopik, yaitu yang pertama, posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, yang kedua posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan terhadap titik tentu A dan B, yang ketiga posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Secara keseluruhan, simulasi ini memberikan gambaran numerik, visual, dan komputasional yang saling melengkapi untuk memperkuat pemahaman konseptual siswa kelas 8 SMP. Materi koordinat Kartesius yang digunakan dalam proyek ini mengacu pada buku siswa matematika SMP atau MTS kelas 8 semester 1, edisi revisi 2017. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa sistem koordinat Kartesius digunakan untuk menentukan posisi suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y pada bidang datar. Berdasarkan konsep tersebut, pemahaman posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y dapat dikaitkan dengan situasi sehari-hari, misalnya posisi suatu rumah terhadap jalan utama. Oleh karena itu, digunakan studi kasus untuk membantu memvisualisasikan konsep koordinat Kartesius secara lebih jelas. Untuk yang pertama, kita akan membahas studi kasus mengenai posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Contoh soalnya yaitu rumah Pak Hendri berada di titik P, yaitu 3,4. Sumbu X mewakili jalan utama yang membentang timur sampai barat, dan sumbu Y mewakili jalan utama yang membentang utara sampai selatan. Beberapa meter jarak rumah Pak Hendri, jalan utama utara sampai selatan sumbu Y, dan timur barat sumbu X. Untuk yang pertama, kita akan mencari diketahui terlebih dahulu, yaitu rumah Pak Hendri berada di titik P min 3,4. Sumbu X menunjukkan jalan utara sampai selatan. Kemudian ditanyakan jarak rumah Pak Hendri ke kedua jalan tersebut. Karena rumah itu direpresentasikan sebagai titik pada bidang Kartesius, maka jarak jalan ditentukan oleh koordinat titik tersebut. Untuk nilai Y yaitu 4, sehingga jarak jalan timur sampai barat adalah 4 meter, 1, 2, 3, 4. Kemudian nilai X min 3, sehingga jarak ke jalan utama sampai selatan yaitu 3 meter, 1, 2, 3. Jadi jaraknya 4 meter dan 3 meter. Selanjutnya kita menggunakan Excel. Yang pertama dengan ketik X sama dengan min 3 dan Y sama dengan 4 untuk mencari jarak ke sumbu X dengan cara sama dengan ABS di kolom B5. B5 ini X, kemudian enter akan menghasilkan 3, dan jarak ke sumbu Y dengan cara sama dengan ABS di kolom B6. B6 ini Y, kemudian di enter akan menghasilkan 4, dan ini pada kuadran kedua. Untuk yang selanjutnya saya akan mensimulasikan studi kasus yang pertama menggunakan GeoGebra. Yang pertama membuat titik P min 3,4, kemudian F perpendikular line PY akis, itu membuat garis tegak lurus sumbu Y yang melalui titik P. Selanjutnya A intersect Y akis perpendikular line PY akis, itu menentukan titik kaki tegak lurus P ke sumbu Y. Kemudian distance P, A menghitung jarak titik P ke sumbu Y. Selanjutnya G perpendikular line PY akis, B intersect B distance P, B. Proses yang sama untuk nilai ke sumbu X. Selanjutnya kita akan membahas studi kasus yang kedua, yaitu posisi titik terhadap titik asal 0,0. Untuk soalnya yaitu rumah Pak Hendri berada di titik P min 3,4. Berapa jarak terpendek jika Pak Hendri ingin menuju kantor pos yang berada di pusat kota, yaitu tepatnya di titik O 0,0. Untuk yang pertama, kita akan membuat koordinatnya terlebih dahulu dan menentukan titik P. Titik P tadi min 3 dan 4. Kita akan menggambarnya seperti ini, kemudian menarik garisnya dari 0 sampai P. Di sebelah sini ada B dan yang bawah itu A. Kemudian diketahuinya A sama dengan 3 dan B sama dengan 4. Ini dari sini, dari min 3 sampai 0 dihitung min 3,
2, 1 sampai 0 ini ada 3. Jadi A sama dengan 3. Kemudian yang B dari 4 sampai 0 ada 1, 2, 3, 4. Jadi yang B adalah 4. Untuk yang ditanyakannya yaitu P dan O. Kemudian jawab jarak PO itu sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, hasilnya akar 9 ditambah 16, kemudian sama dengan akar 25 dan sama dengan 5. Jadi jarak terpendek adalah 5 satuan jarak. Untuk studi kasus 2A menggunakan Excel dengan ketik X sama dengan min 3 dan Y sama dengan 4, kemudian X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan, ini caranya sama dengan power B4 untuk X dan titik koma 2 ditambah power B5 untuk Y titik koma 2, kemudian enter akan menghasilkan 25. Kemudian jarak terpendeknya caranya menghitung sama dengan SQRT kolom B6, kemudian enter akan menghasilkan 5. Selanjutnya kita akan masuk pada studi kasus yang kedua dengan membuat titik P sama dengan min 3,4 dan O 0,0. Kemudian F sama dengan segmen P, O itu membuat ruas garis dari titik asal ke titik P. Untuk studi kasus yang kedua B yaitu terhadap titik tentu A, B. Untuk soalnya yaitu seorang kurir berada di titik P 6,5 pada peta koordinat yang terpusat terletak pada titik A 2,0 sebagai titik acuan. Kemudian tentukan posisi kurir tersebut terhadap kontak pusat berdasarkan selisih koordinatnya. Untuk yang pertama yaitu diketahui terlebih dahulu yaitu P, X, Y itu P 6,5. Kemudian yang A, B yaitu A 2,0. Yang ditanyakan selisih koordinat P terhadap A. Untuk jawab delta X itu sama dengan X min A, delta Y sama dengan Y min B. Delta X sama dengan delta X tadi X min A. Untuk X nya yaitu 6 dan A yaitu 2. Kemudian 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Untuk yang delta Y sama dengan Y min B. Untuk Y nya ini 5 dan untuk B nya ini 0. Jadi 5 dikurangi 0 sama dengan 5. P berada 4 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas dari A. Kita bisa gambarkan dulu koordinatnya, kemudian kita menentukan titik P yaitu 6 dan 5, kemudian titik A yaitu 2,0. Selanjutnya dari titik A menuju 6 ini dihitung ada 1, 2, 3, 4 yaitu 4 satuan ke kanan. Kemudian dari 0 sampai 5 ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 satuan ke titik A ke atas. Selanjutnya studi kasus yang kedua B dengan ketik XP itu sama dengan 6, YP itu 5, XA itu 2 dan YA itu 0. Untuk mencari delta X nya sama dengan di kolom B4 dikurangi B6 itu akan menghasilkan 4. Kemudian yang delta Y rumusnya juga sama, B5 dikurangi B7 akan menghasilkan 5. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus 2B menggunakan GeoGebra. Untuk yang pertama menentukan titik A 2,0 dan titik P 6,5, kemudian V sama dengan vektor A, P. Ini membentuk vektor dari A ke P. Untuk studi kasus yang ketiga yaitu posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Untuk soalnya sebuah kabel lampu jalan dipasang dua titik yaitu titik A 2,0 dan titik P 6,5 pada peta koordinat. Kedua titik tersebut dihubungkan oleh sebuah garis lurus yang mendekati letak kabel tersebut. Tentukan posisi garis AP tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y berdasarkan selisih koordinat kedua titiknya. Yang pertama diketahui A sama dengan 2,0 dan P 6,5. Yang ditanyakan posisi garis AP terhadap sumbu X dan Y. Untuk ini kita akan membuat peta koordinatnya terlebih dahulu dengan menentukan titik P yaitu 6,5 dan titik A yaitu 2,0. Kemudian rumusnya yaitu delta X sama dengan XP dikurangi XA dan delta Y yaitu YP dikurangi YA. Yang delta X tadi sama dengan XP nya 6 dan XA nya yaitu 2 sama dengan 6 dikurangi 2 itu 4. Delta Y nya YP itu sama dengan 5 dan YA itu 0, jadi 5 dikurangi 0 sama dengan 5.
Karena delta X ini tidak sama dengan A dan delta Y tidak sama dengan 0, maka garis AB ini adalah garis miring. Jadi tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya kita akan masuk ke studi kasus yang ketiga menggunakan GeoGebra. Yang pertama membuat titik A yaitu 2,0 dan titik P 6,5. Kemudian G, titik 2, line A, P. Ini membentuk garis lurus melalui dua titik tersebut. Untuk selanjutnya studi kasus yang ketiga menggunakan MATLAB dengan mengetikkan A sama dengan 2,0 dan P 6,5. Ini menentukan dua titik pada bidang kartesius. Selanjutnya delta sama dengan P min A, itu menghitung vektor perpindahan dari A ke P. Kemudian dx sama dengan delta 1, dy sama dengan delta 2. Ini merupakan perubahan arah sumbu X dan sumbu Y. Kemudian figur hold on, grid on, axis equal. Yang pertama ini membuka jendela grafik, kemudian hold on-nya ini objek digambar di bidang yang sama, kemudian grid on menampilkan kisi kartesius, kemudian axis equal ini menentukan skala sumbu X dan Y sama. Selanjutnya scatter P1, P2, fillet ini menampilkan titik P dan yang satunya lagi ini menampilkan titik A sebagai titik penuh. Kemudian plot A1, P1, A2, P2, line width ini menggambar garis lurus yang menghubungkan A dan P. Kemudian quiver A1, A2, dx, dy 0. Ini menampilkan vektor dari A ke P. Selanjutnya teks A1, A2, A 2,0 dan teks P1, P2, P 6,5. Ini menampilkan keterangan koordinat langsung di grafik. Selanjutnya titel posisi kurir terhadap kantor pusat. Ini merupakan judulnya. Kemudian display dx sama dengan num 2 str dx dan display dy sama dengan num 2 str dy. Ini menampilkan hasil analisis numerik di command window. Kemudian dx sama dengan 4 dan dy sama dengan 5. Ini merupakan gambaran garisnya. Untuk studi kasus yang pertama, posisi titik terhadap sumbu X dan Y. Komputasi yang saya pilih yaitu GeoGebra dan Excel. Alasannya dikarenakan GeoGebra itu memvisualisasikan posisi titik dan jarak ke sumbu. Kemudian Excel menghitung jarak secara numerik. Saya tidak memilih MATLAB dikarenakan terlalu kompleks untuk konsep dasar. Untuk yang studi kasus 2 yaitu posisi titik terhadap titik asal 0,0. Saya memilih komputasi GeoGebra dan Excel. Alasannya karena GeoGebra ini visual jarak titik ke pusat koordinat. Untuk Excel yaitu menghitung jarak titik ke 0,0. Saya tidak memilih MATLAB dikarenakan tidak diperlukan untuk perhitungan yang sederhana. Untuk studi kasus yang ketiga yaitu posisi titik terhadap titik untuk AB. Komputasinya yaitu GeoGebra dan Excel. Alasannya GeoGebra itu lebih memvisualisasikan perpindahan titik dan Excel menghitung selisih koordinat. Saya tidak memilih MATLAB dikarenakan fokus analisis masih visual dan numerik dasar. Studi kasus yang keempat yaitu posisi garis terhadap sumbu X dan Y. Komputasi yang saya pilih yaitu GeoGebra dan Excel. Alasannya GeoGebra itu memvisualisasikan kedudukan garis dan Excel menghitung selisih koordinat dari dua titik. Saya tidak memilih MATLAB karena tidak dibutuhkan untuk klasifikasi garis dasar. Selanjutnya perbandingan kelebihan dan kekurangan software. Untuk yang pertama GeoGebra. Kelebihannya GeoGebra itu unggul dalam visualisasi. Program ini sangat cepat dalam menggambarkan titik, garis, dan vektor sehingga memudahkan pemahaman posisi objek secara visual. Untuk kekurangannya, GeoGebra itu terlalu otomatis. Banyak proses perhitungan langsung ditampilkan sebagai hasil sehingga langkah-langkah dasar seperti penerapan rumus itu tidak terlihat dengan jelas. Untuk MATLAB, kelebihannya MATLAB itu kuat dalam komputasi tingkat tinggi dan analisis vektor sehingga fungsi-fungsi seperti norm, scatter, dan quiver, proses perhitungan dan visualisasi dapat dilakukan secara bertahap. Kekurangannya, MATLAB itu membutuhkan pemahaman sintaks pemrograman yang cukup kompleks bagi pemula. Fokusnya itu bisa bergeser dari konsep matematika ke masalah penulisan kode. Untuk selanjutnya yaitu Excel. Kelebihannya, Excel itu sangat efektif untuk perhitungan numerik dasar karena menggunakan rumus sederhana seperti ABS dan STRD sehingga perhitungan mudah dilakukan. Kekurangannya yaitu visualisasi bersifat statis dan interaktif yang sangat terbatas sehingga kurang mendukung pemahaman konsep koordinat secara visualnya.